Halo semuanya, di video ini aku membahas dua hal penting yang lagi banyak dipakai di dunia teknologi sekarang, yaitu cloud computing dan big data. Dua hal ini saling berhubungan dan banyak dipakai di berbagai bidang dari bisnis sampai sosial media. Yuk kita mulai! Di bagian ini kita bakal lihat gimana cloud computing dan big data saling mendukung, dan kenapa dua hal ini penting banget di era digital sekarang. Nah, ini dia beberapa solusi penyimpanan data di cloud yang paling populer, kayak AWS S3, Google Cloud Storage, dan Azure Blob. Masing-masing punya keunggulan tergantung kebutuhan. Lanjut ke layanan big data berbasis cloud, ada dari AWS, Google Cloud, dan Azure. Semua nyediain tools buat proses dan analisis data dalam skala besar. Cloud computing atau komputasi awan adalah suatu bentuk pemanfaatan dari internet dalam melakukan pekerjaan. Cloud atau awan adalah sebuah istilah untuk menggambarkan koneksi internet. Memanfaatkan internet untuk melakukan kegiatan atau aktivitas seperti pengelolaan data atau pengolahan data. Kita ambil contoh yang simpel, yaitu menggunakan Google Drive atau Dropbox untuk menyimpan data. Dan di sini adalah jika kita menyimpan data di Google Drive atau Dropbox, data kita akan selalu available. Maksudnya adalah kapanpun kita akses, data tersebut akan selalu ready. Yang kedua, kita nggak perlu nyediain storage sendiri atau ruangan pada hard disk laptop atau komputer kita untuk menyimpan data, karena kita nyimpannya di Google Drive. Nah, Google Drive itu simpan data kita di dalam center atau server yang selalu on 24 jam asal data terhubung ke internet. Kita juga akan bisa terhubung ke data kita di cloud. Definisi umum dari cloud computing yaitu, cloud computing menjadi sistem yang melekat dengan semua proses bisnis apapun dan kinerjanya bagi bisnis di Indonesia. Cloud computing adalah sistem pengolahan data yang dilakukan menggunakan komputer dengan teknologi internet. Untuk menggunakan cloud computing, user hanya membutuhkan akses internet tanpa perlu menginstal aplikasi untuk menggunakannya. Segala data yang dihasilkan oleh user akan disimpan di cloud. Cloud computing adalah penyediaan layanan komputasi seperti server, penyimpanan, database, dan analitik melalui internet. Terdapat 3 model layanan utama, yaitu IaaS, Infrastructure as a Service, contohnya AWS EC2, PaaS atau Platform as a Service, contohnya Google App Engine, SaaS atau Software as a Service, contohnya Microsoft 365. Cloud Software as a Service menyediakan layanan berupa aplikasi yang dapat digunakan oleh konsumen yang berjalan pada infrastruktur cloud. Cloud Platform as a Service menyediakan platform atau bahasa pemrograman guna pengembangan aplikasi berbasis konsumen pada infrastruktur cloud. Cloud Infrastructure as a Service menyediakan sumber daya proses, storage, kapasitas jaringan, dan sumber daya komputasi lainnya, di mana konsumen dapat mengembangkan dan menjalankan aplikasi khusus. Sekarang, cloud juga bisa digunakan untuk berbagai layanan. Komponen-komponen utama dari cloud computing semuanya terhubung lewat internet, mulai dari networking, aplikasi software, keamanan, penyimpanan data, sampai bisnis intelijen. Jadi, cloud nggak cuma soal nyimpen data, tapi juga ngasih layanan lengkap yang dibutuhin buat jalannya sistem digital secara keseluruhan. Mitos cloud computing. Pada komputer desktop biasa, perangkat lunak dijalankan pada komputer tersebut. Semua dokumen yang dibuat, diolah, dan disimpan pada komputer tersebut. Dengan cloud computing, program perangkat lunak yang digunakan tidak berada pada komputer kita, melainkan tersimpan pada server-server diakses melalui internet. Cloud computing bukanlah jaringan komputer. Dikarenakan dalam jaringan komputer aplikasi atau dokumen tersimpan dapat server perusahaan dan diakses melalui jaringan komputer perusahaan. Cloud computing lebih besar dari jaringan komputer karena melibatkan lebih banyak perusahaan, server, dan jaringan. Jaringan komputer hanya dapat diakses pada jaringan komputer perusahaan itu. Perusahaan penggerak cloud. Google menawarkan layanan pengelola kata berbasis cloud atau Google Documents, perangkat lunak presentasi atau Google Presentation, email atau Gmail, atau kalender atau fungsi penjadwalan, yaitu Google Calendar. Microsoft menawarkan Windows Live Suite, aplikasi berbasis web, serta Live Mesh yang mencoba menghubungkan bersama-sama semua jenis perangkat, data, dan aplikasi dalam platform berbasis cloud secara umum. Amazon memiliki Elastic Compute Cloud atau EC2
sebuah layanan web yang menyediakan kapasitas komputasi berbasis cloud untuk pengembang aplikasi. IBM memiliki Cloud Computing Center untuk memberikan layanan cloud dan penelitian bagi klien. Salesforce.com, solusi perangkat lunak CRM dan Enterprise Cloud Computing. Benefit Cloud Computing, yaitu ekonomis, fleksibel, implementasi cepat, layanan yang konsisten, meningkatkan efektivitas kerja, dan hemat energi. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan dan organisasi telah memulai perjalanan digitalisasi mereka untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada operasional bisnis. Teknologi cloud saat ini sudah merupakan salah satu solusi tepat guna. Selain berfungsi sebagai fondasi teknis maupun sebagai tulang punggung yang inovatif, cloud juga memungkinkan model bisnis baru untuk semua industri. Cloud computing adalah teknologi komputerisasi yang memungkinkan instans atau servis berbagi dari alokasi server, penempatan storage, pengolahan database, dan banyak tipe lainnya melalui jaringan internet. Di era digital, cloud computing membuat kita dapat mengakses data atau aplikasi dimanapun dan kapanpun tanpa perlu menghabiskan banyak waktu dan dana yang tidak optimal untuk instalasi dan konfigurasi server, storage, atau database. Prinsip utama dari cloud computing adalah: yang pertama, tersedia melalui jalur internet. Kedua, berbasis kebutuhan pengguna. Ketiga, bayar sesuai kebutuhan. Secara umum, cloud computing dapat dikategorikan menjadi 3 tipe sesuai dengan solusinya. Yang pertama, public cloud. Public cloud menyediakan layanan-layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi terkini dan dapat dinaikkan maupun diturunkan sewaktu-waktu. Untuk jaminan ketersediaan atau availability, kita perlu melihat service level agreement yang ditawarkan. Berbagai macam service atau instans tersedia untuk kecocokan bisnis proses dari informasi perusahaan. Public cloud yang tepat perlu dengan cermat dipertimbangkan karena merupakan lingkungan multi-tenant. Yang kedua, private cloud. Private cloud sendiri dikhususkan untuk data atau aplikasi organisasi enterprise berbasis dedicated atau internal cloud dengan penyimpanan data dan sumber daya jaringan khusus dan tidak terpengaruh dengan pihak lain. Organisasi level enterprise biasanya memilih private cloud karena opsi privasi data total yang dimiliki perusahaan, terutama terkait tingkat informasi data sensitif yang tinggi seperti informasi pelanggan, dokumen internal yang mengandung kerahasiaan ataupun rencana bisnis. Tentunya organisasi enterprise memerlukan pertahanan dan keamanan sistem informasi yang ekstra. Ketiga, hybrid cloud merupakan penggabungan elemen dari dua platform dari public cloud dan private cloud. Dengan hybrid cloud, memungkinkan organisasi enterprise untuk melakukan komunikasi dan pertukaran data antara public cloud dan private cloud yang memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Hal ini sangat ideal untuk organisasi enterprise yang ingin memanfaatkan keunggulan dari kedua jenis deployment tersebut. Untuk itu, penting sekali organisasi Anda memahami tujuan penggunaan cloud yang sesuai dengan kebutuhan seperti jenis industri, operasional, dan proses bisnis, sehingga solusi cloud menjadi tepat guna. Selanjutnya, Big Data. Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan tidak dapat diolah dengan tools tradisional. Karakteristiknya dikenal sebagai 5V, yaitu volume, ukuran data yang dikumpulkan atau dapat dikatakan besarnya volume data yang dihasilkan. Velocity, seberapa cepat data yang dihasilkan. Kecepatan menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi perusahaan yang membutuhkan data. Big Data dihasilkan dengan cepat dari berbagai sumber. Variety, data yang terstruktur atau dapat dikatakan data yang mencakup berbagai jenis data. Big Data mencakup berbagai format data seperti teks, gambar, video, dan lainnya termasuk data di sosial media. Veracity, data yang merujuk pada tingkat-tingkat kepercayaan pada data. Big Data dapat mencakup data yang inkonsisten, tidak lengkap, atau tidak akurat sehingga mengelola kualitas data menjadi tantangan yang signifikan. Yang terakhir, value. Hal yang terpenting adalah nilai. Pada bagian ini, fokus untuk mendapatkan wawasan yang dapat dijalankan, membuat keputusan terinformasi, dan menciptakan nilai bisnis. Big Data Technologies. Hadoop bukanlah sebuah aplikasi, tetapi merupakan sebuah solusi untuk masalah Big Data. Hadoop bersifat open source, itu berarti sistem Hadoop bisa dimodifikasi untuk bisa memenuhi kebutuhan dari Big Data bisnis kita. Menurut Subham Sinha dari Edureka,
Hadoop itu sebuah framework yang terdiri dari beberapa bagian dengan tugas yang berbeda-beda. Ada yang bertugas untuk mengumpulkan data, hingga bagian yang bertugas untuk menganalisis data. Artificial Intelligence atau AI atau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Merupakan teknologi yang memungkinkan untuk melakukan prediksi akan suatu kondisi dan memberikan saran atau insight. Nah, untuk dapat menghasilkan prediksi akan suatu kondisi, teknologi AI memerlukan big data untuk diproses sehingga mendapat hasil analisis yang lebih akurat. Blockchain merupakan metode distribusi data yang terbilang baru. Metode distribusi blockchain ini unik. Sekali data terekam atau write, maka tidak akan bisa dimodifikasi atau dihapus, sehingga sangat efektif untuk menekan angka fraud pada transaksi. Hal tersebut bisa terjadi karena sifat desentralisasi pada metode distribusi data blockchain. Impact Big Data, yaitu ada healthcare, memungkinkan untuk menemukan cara pengobatan yang baru dan pengetahuan yang lebih baik, serta memprediksi pola penyakit. Dengan demikian, maka akan lebih banyak jiwa yang diselamatkan. Yang kedua, sains, menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dan cara-cara baru untuk melakukan penelitian yang sebelumnya tidak mungkin, sehingga menghasilkan penemuan baru. Yang ketiga, security. Kepolisian menggunakan alat big data untuk memprediksi kegiatan kriminal, melakukan investigasi, dan akhirnya melakukan penangkapan penjahat dengan lebih cepat. Yang terakhir, bisnis, membantu meningkatkan dan mengoptimalisasi cara kita menjalankan bisnis dengan membuat keputusan berdasarkan data. Apa itu Big Data? Bayangkan semua data yang telah dihasilkan dari awal kamu lahir sampai besar sekarang, mulai dari nama, data pendidikan, kesehatan, dan lainnya digambarkan ke dalam bentuk satu kotak. Pastinya rumahmu sudah penuh dengan kotak-kotak tersebut, bukan? Dan itu dihasilkan oleh setiap orang di bumi. Tidak bisa dibayangkan, bukan? Penuhnya seperti apa bumi ini? Secara sederhana, Big Data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional. Dalam Big Data, volume atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar, bahkan sangat-sangat besar. Jika semua data pada tahun 2010 dipindahkan ke dalam bentuk kepingan DVD, maka DVD tersebut dapat membuat tumpukan panjang sepanjang jarak antara bumi ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Dan data-data tersebut terus bertambah. Pada tahun 2012, kita menghasilkan 2,3 triliun gigabytes data setiap harinya. Diperkirakan nanti pada tahun 2020, data yang dihasilkan sebanyak 43 triliun gigabytes. Yang menghasilkan big data banyak sekali. Salah satunya adalah adanya Internet of Things. Internet of Things bisa diartikan di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Mulai dari handphone, televisi, jam tangan, bahkan sampai lemari pendingin. Semua benda-benda tersebut menghasilkan data. Baik itu data tentang letak titik macet di suatu tempat, data berapa detak jantungmu berdenyut setiap hari, data tentang berapa langkah kaki yang kamu ambil setiap hari, data perbankan, kesehatan, sensor untuk mengumpulkan informasi tentang iklim, postinganmu di sosial media, data transaksi kartu kredit, dan yang paling penting adalah data untuk ilmu pengetahuan. Manfaat Big Data. Big Data sendiri merujuk pada sebuah proses pengumpulan dan pengambilan informasi dari sekumpulan data yang banyak. Tujuan pengambilan tersebut tidak lain adalah untuk menganalisis informasi relevan yang berkaitan dengan kebutuhan bisnis. Berikut beberapa manfaat dari Big Data, yaitu efisiensi operasional bisnis, efektivitas proses produksi, peningkatan produktivitas bisnis dan tenaga kerja, dasar penentu kebijakan dan keputusan bisnis, hemat biaya operasional, dan pengoptimalan customer service, dan optimalisasi strategi pemasaran. Dampak Big Data pada perdagangan internasional. Kekuatan pendorong baru dalam perekonomian perdagangan internasional. Analisis Big Data yang mendalam memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tren pasar, mengoptimalisasi rantai pasokan, dan membuat keputusan strategis yang lebih cerdas. Memberikan peluang bagi perubahan pola. Big Data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informasional dan responsif terhadap perubahan pasar, meningkatkan efisiensi perdagangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Meningkatkan resiko baru.
Peningkatan penggunaan Big Data dalam perdagangan internasional dapat menghadirkan resiko baru seperti pelanggaran privasi dan keamanan data. Mendiversifikasi modal ekonomi dan perdagangan internasional. Analisis Big Data menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dalam alokasi modal dan identifikasi peluang perdagangan global yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Kelemahan Big Data. Teknologi, data dari berbagai sumber tidak semuanya datang dari data yang biasa untuk dianalisis, sehingga data science atau data analis akan membutuhkan sistem analitik yang lebih ketat agar mendapatkan insight dari data yang signifikan dan akurat. Infrastruktur, dalam mengaplikasikan Big Data agar mendapatkan hasil yang signifikan akan melakukan analitik yang membutuhkan sistem lebih advance atau memiliki penyimpanan yang besar, membutuhkan server yang harus diinstal dengan kapasitas yang sangat besar. Keamanan privasi, informasi data yang sensitif seperti data pribadi yang dimiliki oleh pelanggan sehingga membutuhkan perlindungan yang ketat agar informasi tersebut tidak dapat bocor hingga dapat memungkinkan potensi serangan cyber. Praktisi data, Big Data bukanlah sekedar aset penting dari organisasi saja yang dapat digunakan, namun perlunya calon talenta data atau praktisi data yang terampil untuk memproses data tersebut agar mendapatkan hasil. Fenomena dan tren. Untuk memahami sejarah dan evolusi dari Big Data, kita perlu melihat kembali perjalanan panjang Big Data dari abad ke-20 hingga abad ke-21. Kecerdasan buatan atau AI dan machine learning berkembang sejak abad ke-20 hingga abad ke-21. Edge computing mulai diperkenalkan sekitar tahun 1940. Kebutuhan akan keamanan data yang lebih tinggi muncul sejak tahun 1990. Kolaborasi data menjadi tren penting sejak tahun 2005 hingga sekarang. Apa itu cloud storage? Cloud storage adalah model penyimpanan data digital di mana data dikirim, disimpan, dan dikelola di server jarak jauh yang dihosting oleh penyedia layanan cloud. Alih-alih menyimpan data pada hard drive fisik lokal, cloud storage memungkinkan pengguna untuk mengakses data dari mana saja melalui internet. Fitur utama cloud storage meliputi elastisitas. Anda dapat menyimpan dari megabyte hingga petabyte data tanpa mengubah infrastruktur fisik. Reliabilitas dan redundansi. Data disimpan di beberapa lokasi fisik untuk mencegah kehilangan data. Keamanan tinggi. Enkripsi data saat transit dan saat diam, at rest, kontrol akses berbasis identitas. Integrasi ekosistem. Terhubung langsung dengan layanan cloud lainnya seperti database, machine learning, dan analitik. Tipe-tipe cloud storage. Cloud storage diklasifikasikan ke dalam 3 jenis utama, masing-masing dirancang untuk kebutuhan dan performa yang berbeda. 1. Object storage. Data disimpan sebagai objek lengkap dengan metadata dan ID unik. Cocok untuk media tidak terstruktur seperti gambar, video, log file, dan backup. 2. Block storage. Data dibagi menjadi blok-blok individual dan disimpan secara terpisah. Umumnya digunakan untuk disk virtual pada VM, database, atau aplikasi performa tinggi. Contoh Amazon EBS dan Azure Managed Disk. 3. File storage. Menggunakan protokol standar seperti NFS atau SMB, cocok untuk sistem berbasis directory atau file sharing. Contoh Amazon EFS dan Azure Files. Tiering storage atau kelas penyimpanan Amazon S3. Amazon S3 menyediakan berbagai kelas penyimpanan untuk berbagai pola akses data. S3 standar, untuk data yang sering diakses, latensi rendah dan throughput tinggi. S3 intelligent tiering, otomatis memindahkan data antara 2 tier berdasarkan pola akses. S3 standar IA, akses tidak sering tapi butuh recovery cepat. S3 One Zone IA, sama seperti IA tapi hanya disimpan di satu availability zone. S3 Glacier dan Glacier Deep Archive, arsip jangka panjang, daya sangat rendah tapi akses lambat hingga jam. Fitur dan arsitektur Google Cloud. Class storage, standar, nearline, Kotlin, dan arsip. Dual region, menyimpan salinan data secara otomatis di 2 region yang berdekatan.
Object Lifecycle Management. Sama seperti S3, memungkinkan otomatisasi penghapusan atau pengarsipan. Signet URL. Mengakses objek secara sementara dan aman melalui token. Azure Blob Storage. Azure Blob Storage adalah layanan penyimpanan berbasis objek dari Microsoft Azure. Cocok untuk menyimpan log file, gambar, audio, video, dan backup. Blob types yaitu blob, optimal untuk menyimpan file. Append blob, ideal untuk log data. Batch blob, digunakan untuk disk VM. Sedangkan access tiers yaitu hot, sering diakses, biaya penyimpanan tinggi, biaya akses rendah. Cool, jarang diakses, biaya penyimpanan rendah, biaya akses lebih tinggi. Dan arsip, sangat jarang diakses dan retrieval lambat. Di slide ini kita akan membandingkan 3 layanan cloud storage populer yaitu Amazon S3, Google Cloud Storage, dan Azure Blob Storage berdasarkan beberapa aspek penting. Pertama, dari segi replikasi otomatis atau penyebaran data lintas wilayah, Amazon S3 mendukung cross-region replication, artinya data bisa direplikasi secara ke region lain untuk keperluan backup atau redundansi. Google Cloud Storage memiliki opsi multi-region dan dual region sehingga data bisa disimpan secara bersamaan di 2 atau lebih lokasi geografis. Azure Blob Storage menyediakan berbagai redundancy option seperti GRS atau Geo Redundant Storage, LRS atau Locally Redundant, dan ZRS atau Zone Redundant Storage sesuai kebutuhan bisnis. Yang kedua, dari sisi integrasi dengan layanan Big Data. Amazon S3 terintegrasi erat dengan layanan seperti Amazon EMR atau Hadoop, Spark, dan Athena untuk query SQL langsung ke file di S3. Google Cloud Storage terhubung sangat erat dengan BigQuery, Dataflow, dan AI platform sehingga ideal untuk analitik skala besar. Azure Blob bisa digunakan bersama Azure Synapse Analytics, HD Insights, dan Data Factory sebagai bagian dari pipeline analitik dan data warehousing. Yang ketiga, untuk aspek keamanan. Amazon S3 mendukung IAM, enkripsi dengan KMS, dan kebijakan Bactile. Google Cloud Storage memiliki sistem akses berbasis IAM serta fitur Uniform Bucket Level Access yang menyederhanakan. Azure Blob Storage memanfaatkan Azure Active Directory, Role Based Access Control, dan Share atau SAS untuk akses terbatas. Yang ketiga, untuk aspek keamanan. Amazon S3 mendukung IAM, enkripsi dengan KMS, dan kebijakan Bactile. Google Cloud Storage memiliki sistem akses berbasis IAM serta fitur Uniform Bucket Level Access yang menyederhanakan. Azure Blob Storage memanfaatkan Azure Active Directory, Role Based Access Control, dan Share atau SAS untuk akses terbatas. Yang terakhir, dari sisi akses dan alat bantu yang tersedia. Amazon S3 bisa diakses melalui REST API, SDK dalam berbagai bahasa, dan CLI milik AWS. Google Cloud Storage mendukung SDK dan REST API yang mudah digunakan. Azure Blob Storage juga menyediakan REST API, SDK resmi dari Microsoft, dan Azure SLI yang terintegrasi dengan ekosistem DevOps mereka. Jadi, masing-masing platform punya kekuatan unik. Pemilihan tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi, baik itu integrasi ekosistem, lokasi data, fitur keamanan, atau performa akses. Media penyimpanan data digital saat ini sudah memasuki era yang baru. Jika dulu kita hanya mengenal media penyimpanan data seperti hard disk atau flash disk, kini perkembangan teknologi telah menawarkan media penyimpanan data secara online yang dikenal dengan nama cloud storage. Cloud storage bisa bekerja jika server sudah terhubung dengan jaringan internet. Dengan menggunakan internet, pengguna akan mengirimkan salinan file yang dimilikinya, kemudian server akan otomatis mencatat file ke dalam media penyimpanan. Setelah file tersimpan, pengguna dapat mengakses kembali file tersebut kapan saja. Nantinya, file akan dikirimkan ke komputer pengguna dan pengguna bebas untuk mengakses, mengubah, maupun mengambil data dari server. Teknologi ini sebenarnya sudah mulai diperkenalkan sekitar tahun 1960 oleh seorang insinyur teknik komputer dari MIT bernama John McCarthy.
Perkembangan sistem yang mendasari cloud storage tersebut mulai diperkenalkan oleh perusahaan e-commerce Amazon pada tahun 2000 melalui layanan Amazon Web Service. Baru beberapa waktu berikutnya, perkembangan dari sistem cloud computing semakin berkembang dengan pesat, seperti yang dilakukan oleh Google melalui salah satu layanannya, Google Drive. Penggunaan bentuk awan untuk pertama kali digunakan oleh seorang computer scientist yang membutuhkan sesuatu untuk melambangkan kata network yang belum pernah didefinisikan sebelumnya. Akhirnya, mereka sepakat untuk melambangkan the network dengan awan. Penyimpanan data cloud storage dilakukan di server yang berada di suatu tempat. Namun, kalian tidak mengetahui persisnya lokasi server tersebut. Data kalian akan disimpan di beberapa benua agar aman walaupun terjadi bencana alam. Ada 3 macam tipe cloud storage yang tersedia di pasaran. Yang pertama, object storage, yaitu metode penyimpanan data yang mengelola data sebagai objek. Setiap objek biasanya punya variabel metadata, data itu sendiri, serta globally unique identifier. Yang kedua, file storage, yaitu metode penyimpanan yang setiap datanya tersimpan di dalam file. File kemudian diorganisir di dalam folder, dan folder-folder tersebut disusun dalam bentuk directory dan subdirectory. Yang terakhir, block storage, yaitu file storage yang lebih efisien dan memiliki performa yang lebih baik dibandingkan file storage. Setiap file yang disimpan pada block storage akan dipecah menjadi potongan atau blok berukuran sama secara terpisah di sebuah alamat khusus. Untuk provider dari cloud sendiri, yang paling terkenal adalah Amazon Web Service, Cisco, Citrix, Google, IBM, Oracle, dan Microsoft Azure. Tentunya, penggunaan cloud storage sendiri juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, kita tidak perlu membeli hardware sehingga mengurangi total biaya kepemilikan. Yang kedua, kita bisa memberikan jumlah storage yang sesuai ketika dibutuhkan. Ketiga, bisa memanajemen informasi dengan baik termasuk menguji data sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Jika ingin menyimpan data dalam cloud storage, yang perlu diperhatikan yaitu ketahanannya dalam menghindari kehilangan data, ketersediaan saat dibutuhkan, dan keamanannya dalam mencegah akses yang tidak diizinkan. Apa itu cloud-based service? Cloud-based service yaitu layanan berbasis cloud menyediakan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan aplikasi melalui internet. Tidak perlu infrastruktur fisik, semua diakses on demand, kapan saja dan gimana saja. Contohnya yaitu Google Drive sebagai storage, Netflix sebagai streaming, dan Zoom sebagai video conference. Keunggulan cloud service, skalabilitas, tambah atau kurangi riset sesuai kebutuhan, misalnya saat promo e-commerce. Hemat biaya juga, tidak perlu beli server mahal, bayar sesuai pemakaian, atau pay as you go. Akses global, bisa dipakai dari mana saja dengan internet. Keamanan, provider cloud, seperti AWS dan Google Cloud Platform, punya sistem enkripsi dan backup otomatis. Contoh penggunaan di industri. Di bidang startup, pakai AWS atau Microsoft Azure untuk launch aplikasi cepat tanpa investasi hardware. Di bidang kesehatan, rumah sakit menyimpan data pasien di cloud, contohnya IBM Watson Health. Di bidang pendidikan, biasanya mahasiswa memakai Google Classroom untuk e-learning. Vintage, analisis transaksi perbankan dengan big data di cloud. Peluang karir di bidang cloud. Di bagian Cloud Engineer, manage infrastruktur cloud dengan gaji 10-25 juta per bulan. Di bagian DevOps Engineer, otomatisasi deploy aplikasi di cloud seperti tools, Docker, Kubernetes. Di bagian Cloud Security Specialist, yaitu jaga keamanan data di cloud seperti sertifikasi, TCSP, dan AWS Security. Solusi mau memulai yaitu pelajari AWS, GCP, Microsoft Azure. Ikut sertifikasi seperti AWS Certified Solution Architect. Kesimpulannya yaitu, cloud computing dan big data adalah dua revolusioner di era digital. Cloud computing menyediakan infrastruktur fleksibel dan hemat biaya. Sedangkan big data
Butuh solusi penyimpanan dan pemrosesan scalable, lalu lahirlah cloud-based solutions. Cloud storage seperti AWS S3, GCP, Storage, dan Azure Blob jadi tulang punggung untuk menyimpan data besar dengan keamanan tinggi, biaya opsional, pay as you go, dan akses global. Cloud Big Data Service seperti EMR, BigQuery, Synapse memungkinkan pemrosesan data real-time, analisis canggih, dan integrasi AI dan ML, skalabilitas tanpa batas. Tantangan seperti keamanan dan biaya bisa diatasi dengan enkripsi data dan akses manajemen, optimasi research. Masa depan yaitu hybrid cloud, edge computing, dan AI power analytics.